Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan masalah upah dan kerahasiaannya. Jadi pertanyaannya itu begini nih, apakah daftar gaji itu rahasia? Siapa saja sebenarnya yang boleh tahu daftar gaji itu? Di tempat saya kerja, setiap manajer punya daftar gaji stafnya. Kalau ada staf lain naik gaji, maka manajer ngatur supaya yang lain naik juga. Ya, kemudian tentang lembur, begitu juga kalau lembur, yang dikasih lembur duluan, yang gajinya kecil. Katanya biar adil, padahal kerjanya belum tentu benar. Bagaimana nih? Ya, ini menarik teman-teman sekalian. Beberapa bahasan. Yang pertama tentang masalah kerahasiaan. Jadi perlu kita pahami bahwa masalah kerahasiaan tidak diatur secara detail di dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, tidak diatur secara detail, artinya perusahaanlah yang memiliki wewenang untuk mengaturnya lebih detail, baik di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, di dalam aturan khusus yang ada dan dibuat di perusahaan itu, sarankan untuk mengaturnya lebih detail tentang kerahasiaan. Apa artinya kerahasiaan, dokumen apa saja yang ada di perusahaan yang masuk dalam kategori rahasia, dan yang lebih penting adalah aksesnya, siapa yang punya akses terhadap kerahasiaan tersebut. Nah, itu sepintas mengenai kerahasiaan. Berikutnya mengenai daftar gajinya. Sekarang apakah daftar gaji itu rahasia atau bukan? Ya, itu kembali kepada perusahaan. Perusahaan yang berhak menentukan apakah daftar gaji rahasia atau bukan. Seperti halnya perusahaan harus menentukan apakah perjanjian kerja di mana di dalamnya ada tertulis nilai upah itu masuk kategori rahasia atau bukan. Nah, termasuk juga aksesnya. Memang seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan teman kita ini, ada beberapa perusahaan yang saya lihat mereka memberikan daftar gaji satu departemen kepada setiap pimpinannya. Jadi misalkan manajer departemen produksi, timnya, staf dan operatornya total ada 100 orang. Si manajer ini punya daftar gajinya 100 orang bawahan dia. Nanti departemen finance misalkan itu juga punya karyawannya 10 orang, dia juga punya daftar gaji 10 orang itu. Ya. Pertanyaan terbesar yang harus dijawab adalah untuk apa sebenarnya para atasan atau manajer departemen tadi memiliki daftar gaji stafnya? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Sampai hari ini saya belum menemukan jawaban yang pas. Untuk apa? Ya, kalau kita bicara tentang kenaikan upah, biasanya kenaikan upah itu kan selalu dihubungkan dengan hasil kinerja seseorang yang diukur melalui PMS, Performance Management System, pengelolaan kinerja karyawan, ya. Dan dari hasil PMS tadi, performance appraisal tadi, nanti kan biasanya dibuat rating nih. Ada 3, ada 5, ada 4, ya. Misalkan dibagi yang umum itu dari 5 rating nih, 5 golongan. Golongan yang paling bagus, nilai yang paling tinggi kasih nilai A misalkan. Kemudian yang paling rendah nilainya E. Yang cukup itu berarti nilainya C. Nah, biasanya nanti setelah selesai karyawan yang masuk kategori A, B, C, D, E, kemudian ujungnya nanti diatur yang A naiknya berapa persen, B berapa persen sampai E. Dan ini semua formula ini akan dikalikan dengan upah yang mereka miliki hari ini yang berbeda-beda itu, yang sudah bervariasi nilainya berhubungan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya maupun mungkin masa kerja atau struktur upah yang berlaku di perusahaan tersebut, ya. Nah, sehingga sebenarnya untuk kenaikan upah sudah ada sistemnya. Sudah ada sistemnya. Siapa yang menjalankan sistem itu adalah departemen khusus yang disebut sebagai HR, Human Resource Department, ya. Mereka yang khusus mengelola itu. Sudah ada sistemnya, sudah ada formulanya, tidak ada subjektivitas di sana. Semua berdasarkan hasil dan data atau alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam Performance Management System. Sehingga yang melakukan semua HR. Kan atasan tidak melakukan itu. Sekarang bagaimana peranan atasan di sana dalam menentukan kenaikan upah? Saya tidak melihat ada peranan atasan di situ, karena atasan melakukan peranannya hanya pada saat performance appraisalnya saja.
hasilnya nanti diserahkan kepada departemen khusus tersebut, kemudian mereka yang mengelola, menghitung, membuat formulanya sampai kepada hasil yang keluar. Nih, si karyawan ini semua dapat nilainya segini. Ya, apabila misalkan si atasan membutuhkan sebuah pertimbangan khusus pada karyawan-karyawan tertentu, pasti perusahaan membutuhkan sebuah pemahaman yang lebih dari cukup. Mengapa seorang karyawan perlu mendapat kenaikan upah yang lebih dibanding yang lain dari formula yang ada. Nah, untuk itu baru atasan biasanya mempresentasikan sesuatu. Oh, si bawahan ini, si Denny ini misalkan dia adalah orang yang rajin dan sebagainya. Nah, pasti akan dibalik ditanya kan sama si HR atau sama si manajemen, kalau si Denny ini rajin, kenapa nilainya dapatnya cuma C atau bahkan mungkin D yang jelek itu? Kenapa nggak dikasih B atau A? Nah, akhirnya berbalik kepada atasan. Nah, ini tadi yang saya bilang sebagai sistem ya, teman-teman sekalian. Sehingga saya belum melihat ada logikanya, ada alasan yang cukup kuat untuk memberikan informasi mengenai daftar upah yang ada di setiap departemen kepada pimpinan departemen masing-masing. Justru yang sangat mungkin terjadi, potensi besar yang terjadi adalah menjadi saling bersaing nih, departemen satu dengan yang lain, bahkan di dalam satu departemen itu nanti di bawahnya dia akan bersaing, sehingga yang mengaturnya ini ada like and dislike, ada sistem golden boy. Nah, si atasan ngeliat nih, ini si A ini adalah saudaranya saudaraku, atau si A ini, si B ini karyawanku yang paling setiap pagi selalu buatin saya kopi misalkan. Nah, maka dia saya kasih nilai lebih. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu kan sangat subjektif. Nah, ini justru harus dihindarkan. Demikian juga pada saat kita bicara lembur. Kalau tadi di pertanyaan dibilang lembur itu oleh si atasan dalam kasus itu diberikan kepada karyawan yang upahnya kecil. Justru disinilah kelirunya menurut saya. Mengapa? Karena dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sejatinya lembur itu diberikan ke parameternya atau diperintahkan oleh perusahaan dan disetujui oleh karyawan untuk sebuah pekerjaan yang memang harus dikejar. Bukan lembur itu dibuat atau di-create untuk mengatur kebutuhan pemenuhan upah. Siapa yang upahnya kecil kasih lembur. Jadi lembur itu dibuat, diciptakan untuk memberikan tambahan bagi karyawan yang upahnya kecil. Itu adalah pemahaman yang salah dan itu penerapan yang keliru. Hukum kita tidak mengajarkan demikian. Dalam hukum ketenagakerjaan, kebutuhan lembur itu diberikan karena tuntutan sebuah pekerjaan yang memang harus diselesaikan karena target dan sebagainya dalam waktu yang cepat dan tidak bisa diselesaikan dalam jam kerja normal. Sehingga pada saat ada kebutuhan lembur, tentu parameternya bukan gaji siapa yang paling kecil diberikan lembur, bukan itu, tetapi kepada kompetensinya. Justru karena ini pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat dan dibayar lebih mahal, maka seharusnya lembur itu, logikanya lembur itu diberikan kepada mereka yang kompetensinya lebih baik. Kompetensinya lebih baik supaya pekerjaannya bisa selesai, sehingga upah lembur yang dibayar lebih tinggi daripada upah normal itu menjadi efisien. Begitu kurang lebih teman-teman sekalian. Sehingga sekali lagi, kalau saya melihatnya tidak ada alasan yang cukup kuat, atau saya belum melihat pertimbangan yang cukup valid untuk memberikan daftar gaji atau mengupdate daftar gaji para stafnya kepada setiap pimpinan masing-masing. Ya, karena yang terjadi nanti akan justru potensinya menjadi lebih kacau. Ya, sehingga perlu kita perhatikan mengenai masalah kerahasiaan dan pengelolaan data-data yang sifatnya rahasia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.